Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk kelas 8 pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi menggambar model. Nah, untuk itu silahkan semuanya membuka bukunya atau LKS-nya bab 1 dan kalian simak pemaparan materi berikut ini. Menggambar model. Apa saja yang akan kita bahas dari materi menggambar model? Yaitu yang pertama ada konsep menggambar model, yang kedua unsur-unsur menggambar model, yang ketiga prinsip-prinsip menggambar model. Konsep menggambar model. Menggambar merupakan proses pengungkapan gagasan dan ide seseorang melalui bahasa gambar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menggambar merupakan kegiatan meniru barang, manusia, binatang, dan sebagainya yang dibuat menggunakan goresan pensil atau alat lainnya pada media dua dimensi seperti kertas, dinding, dan sebagainya. Konsep menggambar model. Model merupakan objek gambar yang menjadi bahan inspirasi dalam kegiatan menggambar model. Menggambar model merupakan kegiatan menggambar dengan menentukan objek gambar berupa objek 3 dimensi yang digambar atau direkam di atas bidang 2 dimensi dengan ketentuan kemiripan atau ketepatan bentuk dan warna. Macam-macam bentuk benda. Yang pertama ada bentuk kubistis, yang kedua ada bentuk silindris, dan yang ketiga ada bentuk bebas. Kita bahas masing-masing bentuk benda berikut ini. Yang pertama ada bentuk kubistis. Apa itu bentuk kubistis? Bentuk kubistis adalah bentuk-bentuk yang menyerupai kubus atau benda yang bentuk dasarnya adalah kubus. Nah, di sini Ibu kasih contoh 3 gambar bentuk kubistis. Silakan perhatikan gambar ke-1, lalu gambar kedua, dan gambar ketiga. Ketiganya memiliki kemiripan ya, bentuknya memiliki bentuk dasar kubus. Lalu yang kedua ada bentuk silindris. Apa itu bentuk silindris? Bentuk silindris yaitu benda yang bentuk dasarnya menyerupai silindris atau bulat. Nah, ini contohnya. Silakan perhatikan gambar ke-1, lalu gambar kedua dan gambar ketiga. Nah, ini semuanya memiliki kemiripan ya. Bentuk dasarnya bulat atau silindris. Beda dengan tadi ya, yang gambar kubistis. Selanjutnya yang ketiga ada bentuk bebas. Nah, apa itu bentuk bebas? Bentuk bebas adalah benda yang bentuknya tidak beraturan atau yang tidak termasuk kubistis dan silindris. Nah, ini perhatikan gambar ke-1 tidak termasuk kubistis dan juga tidak termasuk silindris. Nah, ini gambar kedua pun sama, ketiga juga sama. Selanjutnya, unsur-unsur menggambar model. Yang pertama ada titik, lalu yang kedua garis, 3 bidang, lalu ada bentuk, yang kelima lalu ada warna, 6 tekstur, 7 gelap terang, dan 8 ruang. Kita bahas masing-masing unsur gambar model berikut ini. Yang pertama ada unsur titik. Nah, ini ada titik ya. Jadi setiap gambar itu dimulai dengan titik. Nah, ini ada titik mendatar, ada tegak, lalu ada titik miring, melengkung, melingkar, zigzag, berkelok, berkelompok, tidak beraturan. Unsur titik adalah unsur seni rupa dalam hal ini menggambar model yang paling sederhana. Nah, ini ya. Ini salah satu gambar yang menggunakan unsur titik. Nah, ini ada gambar ke-1 yang 1 titik saja, lalu divariasikan sehingga nantinya bisa kita menggambar dengan titik-titik itu menjadi sebuah objek gambar. Selanjutnya
Yang kedua ada garis. Apa itu garis? Garis adalah unsur seni rupa yang tercipta dari gabungan atau rangkaian titik-titik yang terjalin dalam kesatuan memanjang dengan kedua ujung terpisah. Nah, ini ya. Ini adalah kumpulan titik-titik. Ada garis mendasar, garis tegak, garis miring, garis melengkung, garis bersilang, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis bergelombang. Nah, ini contoh kita membuat gambar objek gambar dengan menggunakan unsur garis. Nah, di sini ya kelihatan ada yang memiliki ruang. Nah, itu dari unsur garis. Selanjutnya yang ketiga ada unsur bidang. Apa itu bidang? Bidang adalah unsur seni rupa atau gambar model yang terbentuk dari gabungan atau pertemuan dari beberapa garis. Nah, ini ya. Ada lingkaran, persegi panjang, segitiga, bujur sangkar, kubus, jajar genjang, trapesium, ketupat ya. Nah, ini kita bisa membuat objek gambar-gambar ya dari unsur-unsur bidang di atas ini. Nah, ini contoh-contoh gambarnya. Selanjutnya kita bahas tentang unsur bentuk. Apa itu unsur bentuk? Unsur bentuk yaitu unsur seni rupa atau gambar model yang terbentuk dari gabungan beberapa bidang yang membentuk ruang atau volume. Nah, ini jadi ada ruangnya. Kalau tadi bidang kan hanya bentuk datar ya, 2 dimensi. Nah, ini kalau bentuk itu sudah memiliki ruang. Ada apa aja? Ada limas, ada tabung, kerucut, balok, bola, kubus, prisma. Nah, ini contoh gambarnya ya, udah kesatuannya. Lalu selanjutnya ada unsur warna. Warna itu kesan yang dihasilkan oleh pantulan cahaya pada mata. Nah, ini kalian bisa lihat ya macam-macam warna. Coba lihat yang lingkaran ini ada di tengah tulisan warna primer. Apa aja warna primer? Kuning, biru, merah ya. Lalu warna sekunder. Nah, ini warna sekunder itu kuning, hijau, biru. Atau biru, violet, merah. Atau merah, oranye, kuning. Nah, ini ada warna dingin itu warna apa aja. Lalu ada warna hangat itu warna apa saja. Nah, kalian juga bisa mempraktekkan cara mencampurkan warna. Nah, ini ada contohnya ya. Warna merah dicampur warna kuning itu hasilnya jadi warna oranye ya. Lalu warna merah dicampur dengan warna biru maka menghasilkan warna ungu. Warna biru dicampur dengan warna kuning maka akan menghasilkan warna hijau. Jadi silakan kalian bisa nanti mempraktekkan warna-warna ini dengan cat air. Silakan. Jadi nanti warna ini dicampur warna ini jadi hasilnya nanti warna apa? Nah, itu nanti bisa dilihat ya. Selanjutnya ada unsur tekstur. Tekstur adalah nilai permukaan suatu benda sehingga dapat memberikan kesan tertentu jika dirasakan menggunakan indera peraba. Nah, ini ada macam-macam tekstur ya. Silakan kalian perhatikan gambarnya. Yang mana tekstur kasar, lalu yang mana yang halus, yang mana yang licin, mengkilap, rata, berlubang, kusam, dan lain-lain ya. Itu yang dinamakan dengan tekstur. Selanjutnya ada unsur gelap terang. Nah, apa itu gelap terang? Gelap terang adalah keadaan suatu bidang yang terjadi karena adanya perbedaan warna dan intensitas cahaya yang diterima oleh suatu objek. Nah, ada objek yang terkena cahaya, terkena matahari, dan ada yang tidak terkena cahaya matahari misalnya, tidak terkena cahaya, nah maka akan gelap. Nah, yang terkena cahaya maka akan terang. Perhatikan gambar yang ibu tampilkan di video ini, coba lihat yang mana yang gelap dan yang mana yang terang. Jadi satu objek itu tidak mungkin
mempunyai satu warna yang sama ya, apalagi kalau misalnya disinari. Kecuali kalau misalnya gelap, nah itu nggak kelihatan apa-apa ya. Nah itu. Selanjutnya ada unsur ruang. Ruang adalah unsur seni rupa yang bisa memberikan kesan kedalaman baik dalam bentuk nyata maupun semu. Nah ini adalah Ibu kasih gambar-gambar dengan unsur ruang. Nah ini ada gambar dengan satu titik ya. Nah satu titik hilang, ada 2 titik hilang. Nah nanti kalian bisa dipelajari dari atas dulu, yang paling atas, maka nanti jadi gambar-gambar yang di bawah ini. Selanjutnya tentang prinsip-prinsip menggambar model. Yang pertama ada komposisi, lalu ada proporsi, yang ketiga keseimbangan, yang keempat kesatuan, dan yang kelima perspektif. Lalu selanjutnya prinsip komposisi. Di sini ada komposisi simetris, ada komposisi asimetris, lalu ada komposisi sentral. Apa itu komposisi? Komposisi adalah susunan atau tata letak objek gambar antara objek gambar yang satu dengan objek lainnya sehingga memiliki satu kesatuan bentuk yang harmonis. Nah, ini ada jenis-jenis komposisinya ya. Yang pertama ada komposisi simetris, yaitu susunan objek gambar pada posisi seimbang antara sisi kanan dan sisi kiri baik dalam susunan bentuk maupun objeknya. Yang kedua ada komposisi asimetris, yaitu susunan objek gambar dalam posisi atau ukuran yang tidak sama antara sisi kanan dan sisi kiri, namun masih tetap memperhatikan proporsi keseimbangan dan kesatuan antar objek gambar. Lalu yang ketiga ada komposisi sentral. Nah, komposisi sentral yaitu susunan objek gambar pada posisi sentral atau di tengah-tengah bidang gambar sebagai pusat perhatian dengan mempertimbangkan proporsi bentuk dan model gambar agar tercipta keseimbangan dan kesatuan antar objek gambar. Nah, ini silakan lihat perbedaan gambarnya. Lalu yang kedua ada prinsip proporsi. Apa itu prinsip proporsi? Yaitu perbandingan ukuran dengan bentuk objek antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya secara ideal dan harmonis. Nah, ini ya. Jadi satu objek dan yang objek lainnya harus dibuat secara ideal atau harmonis. Yang ketiga ada prinsip keseimbangan. Apa itu keseimbangan? Yaitu keselarasan antar objek gambar, bidang gambar, dan gambar yang dihasilkan. Nah, ini contoh gambar atau objek gambar dari prinsip keseimbangan. Yang keempat, ada prinsip kesatuan. Apa itu kesatuan? Yaitu penataan unsur dengan cara menyatukan unsur satu dengan unsur lainnya berdasarkan bentuk, ukuran, maupun jenisnya. Nah, ini contoh dari prinsip kesatuan. Yang kelima, ada prinsip perspektif. Nah, ini mempertimbangkan hukum alam dengan mempertimbangkan jauh dekat benda dari pandangan mata kita. Nah, ini kalau misalnya objek gambar terlihat jauh seperti apa ya, lalu terlihat dekat maka semakin besar ya. Kalau semakin jauh objek gambarnya maka semakin kecil kita lihat. Nah, ini contoh-contohnya. Sekian pembahasan materi kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan di materi selanjutnya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.